Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat datang kembali di channel sharing suka-suka. Dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme part yang kedua. Nah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, langsung saja kita mulai, guys. Lanjutannya adalah perlawanan Goa. Pusat pemerintahannya berada di Sombaopu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Pelabuhan kerajaan Goa atau Sombaopu ini senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda. Jadi wilayah perlawanan Goa itu sebenarnya, atau letak Goa itu ada di Sulawesi ya guys, dan wilayahnya itu ada di Sombaopu dan sekaligus sebagai pelabuhan. Nah, di sini orang-orang Sombaopu atau orang-orang kerajaan Goa ini terbuka dengan datangnya pedagang-pedagang asing dan bebas untuk berdagang. Bahkan mereka diizinkan untuk membuat loji atau gudang. Nah, namun Goa itu anti terhadap tindakan monopoli perdagangan karena mereka percaya bahwa tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama. Jadi tidak ada yang namanya monopoli perdagangan. Semuanya bebas berdagang. Nah, latar belakang terjadinya perlawanan adalah ketika kebijakan monopoli dagang POC, terutama rempah-rempah, yang merugikan rakyat Makassar. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap POC adalah Sultan Hasanuddin, yang dikenal juga dengan julukan ayam jantan dari timur. Beliau adalah Raja Gorontalo yang menolak monopoli dan keberadaan POC di Makassar. POC seperti biasa menggunakan politik adu domba atau politik divide et impera dalam usahanya untuk memonopoli perdagangan. POC menghasut salah satu kerajaan vasal Bone yang dipimpin oleh Arupalaka untuk melawan kerajaan Gorontalo. Dikirimkanlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara POC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka tanggal 7 Juli 1667. Dan akhirnya meletuslah perang Goa atau Makassar yang berlangsung dari tahun 1666 sampai tahun 1669. Dalam peperangan tersebut, bisa dibilang kerajaan Gorontalo berhasil dikalahkan, sehingga akhirnya mereka terpaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 18 November 1667. Kesultanan yang isinya itu adalah Kesultanan Gorontalo mengakui monopoli perdagangan POC. Pedagang asing selain Belanda dilarang berniaga di wilayah kekuasaan Gorontalo. Kesultanan Gorontalo harus membayar ganti rugi perang. POC diperbolehkan mendirikan benteng pertahanan, nanti mereka membuat benteng Rotterdam. Dan Kesultanan Gorontalo harus mengakui kedaulatan kerajaan Bone, kerajaan yang tadi membantu POC ya guys. Nah, namun Sultan Hasanuddin atau ayam jantan dari timur ya julukannya, tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu. Bahkan perjanjian itu membuat dia merasa bahwa itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan POC itu. Perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh POC, bahkan benteng pertahanan rakyat Goa jatuh dan dikuasai oleh POC. Sultan Hasanuddin terpaksa harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, POC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Namun lagi-lagi orang-orang Bugis, sebutan suku asli Makassar, tidak menaati perjanjian tersebut. Dengan prinsip bebas berdagang, mereka menyeludup ke berbagai kota dan pelabuhan untuk berdagang, termasuk perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ini adalah Sultan Hasanuddin ya guys, gambaran dari Sultan Hasanuddin. Lalu ini adalah gambaran dari Arupalaka. Jadi kedua tokoh ini sebetulnya sama-sama berasal dari Makassar dan orang Bugis juga, hanya saja diadu domba oleh POC. Ini adalah naskah perjanjian Bongaya, ini adalah naskah asli perjanjian Bongaya, dan ini adalah benteng Rotterdam yang dibangun oleh Belanda di Makassar. Nah, kita lanjut ke perang melawan penjajahan Belanda. Sebelumnya kita membahas perlawanan terhadap POC. Ingat ya, bukan pemerintahan Belanda tapi POC. Jadi setelah POC bangkrut, itu yang mengambil alih sebenarnya pertama diambil alih dulu oleh Inggris, namun nanti dikembalikan kepada Belanda.
Oke, kita langsung saja bahas. Yang pertama adalah Perang Pattimura pada tahun 1817. Latar belakangnya adalah pada tahun 1810 sampai 1816, Hindia Belanda termasuk Maluku dikuasai oleh Inggris. Nah, ketika dikuasai oleh Inggris itu wilayah Maluku ini bebas dari yang namanya kerja rodi. Bahkan para pemuda Maluku itu juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Di sana juga semua orang bebas berdagang dan tidak ada lagi monopoli perdagangan. Pada tahun 1817, Inggris akhirnya mengembalikan kekuasaan di Nusantara kepada Belanda. Belanda kembali berkuasa di Maluku. Aturan-aturan yang menindas kembali diberlakukan seperti aturan kerja paksa dan monopoli perdagangan cengkih. Namun di sini bukan kongsi dagang ya, tapi pemerintah Belanda. Sebelumnya kongsi dagang atas nama POC. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian beban rakyat semakin berat, sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Kalau ada penduduk yang melanggar akan ditindak tegas. Ditambah lagi terdengar desas-desus bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan. Sementara itu para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Desas-desus ini membuat situasi semakin panas. Ditambah lagi dengan sikap arogan dan sikap sewenang-wenang dari residen Saparua. Nah, itu adalah jadi latar belakang kenapa bisa terjadi perlawanan di Maluku ya guys, karena Belanda sewenang-wenang merubah peraturan yang asalnya bisa dibilang lebih ringan dan netral sekarang menjadi memberatkan kembali rakyat Maluku. Dan ini adalah pemimpin perlawanan rakyat Maluku, yaitu Kapitan Pattimura. Kalau misalnya kalian melihat uang 1000 yang sebelum sekarang itu uang 1000 itu gambarnya Kapitan Pattimura. Nah, gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Thomas Matulesi atau Pattimura menjadi pemimpin dalam perlawanan tersebut. Ia berhasil merebut benteng Dürrstedt dan benteng Deverdijk. Tokoh pemimpin lainnya ada Christina Martha Tiahahu, ada Thomas Patiwil dan Lucas Latu Mahina. Pasukan Belanda dipimpin oleh Residen Pandenburg. Senjata para pejuang Maluku masih sederhana seperti pedang dan keris. Kita bayangkan ya, dimana ketika mereka melakukan penyerangan kepada benteng-benteng yang tadi saya sebutkan, itu mereka hanya menggunakan pedang dan keris melawan meriam-meriam yang dilontarkan oleh pasukan Belanda. Belanda kemudian mendatangkan bantuan dari Ambon. Datanglah 300 prajurit yang dipimpin oleh Mayor Beaches ya. Namun pasukan ini dikawal oleh dua kapal perang, yakni kapal Nassau dan Epperson. Namun bantuan ini dapat digagalkan oleh pasukan Pattimura. Bahkan Mayor Beaches pun terbunuh ya. Jadi ketika penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Pattimura ini berhasil merebut wilayah yang dikuasai oleh Pandenburg. Bahkan Pandenburg itu meninggal dunia, dan bantuan yang dikirimkan oleh Belanda pun dari Ambon itu juga pemimpinnya meninggal dunia. Nah, kemenangan ini semakin menggelorakan perjuangan para pejuang di berbagai tempat seperti di Seram, Hitu, Haruku, dan Larike. Ini adalah ilustrasi perlawanan rakyat Maluku. Ini yang di tengah adalah Pattimura, lalu ini adalah Christina Martha Tiahahu. Ini adalah benteng Dürrstedt yang tadi direbut oleh Kapitan Pattimura. Nah, selanjutnya Pattimura kembali bernafsu untuk melakukan penyerangan kepada benteng Zeelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat itu, Belanda lebih bersiap. Bahkan di bawah Komandan Groot ini mereka memperketat pengamanan ya. Patroli diperketat. Oleh karena itu, dalam penyerangan kali ini Pattimura harus gagal ya. Nah, upaya perundingan mulai ditawarkan tetapi tidak ada kesepakatan. Akhirnya Belanda mengerahkan semua kekuatannya termasuk bantuan dari Batavia untuk merebut kembali benteng Dürrstedt. Bulan Agustus 1817, Saparua diblokade. Benteng Dürrstedt dikepung disertai tembakan meriam yang bertubi-tubi. Satu persatu perlawanan di luar benteng dapat dipatahkan. Daerah di kepulauan itu jatuh kembali ke tangan Belanda. Setelah itu perlawanan dilakukan secara gerilya, namun Belanda berhasil menumpas semua perlawanan tersebut. Satu persatu anak buah Pattimura ditangkap dan tewas. Pattimura pun akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada 16 Desember 1817. Pattimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Jadi perjuangan yang dilakukan Pattimura ini awalnya berhasil, namun karena kurangnya matang strategi, lalu senjata juga tidak memadai, kalah jauh ya, dimana kita hanya menggunakan
pedang dan keris, sedangkan Belanda sudah menggunakan senjata yang lebih canggih yaitu senapan dan meriam. Jadi itulah akhir dari perjuangan atau perlawanan Pattimura di Maluku. Perlawanan selanjutnya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro yang berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Latar belakangnya adalah campur tangan pemerintahan kolonial Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Para pejabat kesultanan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah kolonial Belanda. Penetapan berbagai pajak oleh pemerintahan kolonial Belanda Kesultanan Yogyakarta yang membuat rakyat menderita. Lalu pemasangan patok-patok batas pembangunan jalan yang melewati tanah Pangeran Diponegoro. Ini membuat Pangeran Diponegoro atau nama lainnya itu Raden Mas Said marah ya guys. Tokoh-tokoh yang terlibat di sini ada Pangeran Diponegoro tentunya atau Raden Mas Said, lalu ada Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basya, Kiai Mojo, dan Nyi Ageng Serang. Ini adalah gambaran dari Pangeran Diponegoro atau Raden Mas Said. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan kawan-kawan ini membuat Belanda getar-getir guys, bahkan sampai harus melakukan dua perjanjian penting yaitu Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga yang isinya itu membelah-belah wilayah kesultanan dari Mataram ya guys. Lalu biaya perang yang dikeluarkan Belanda untuk melawan perlawanan ini menjadi yang terbesar dibandingkan perlawanan lain. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan taktik benteng stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir ketika pemerintah kolonial Belanda menjebak Diponegoro pada saat melakukan perundingan dan kemudian mengasingkannya ke Manado pada tahun 1830. Ini adalah lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Lalu ini adalah lukisan karya Nicholas Pineman yang menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi ini sama-sama ya ilustrasi yang dibuat oleh para seniman mengenai penangkapan Pangeran Diponegoro. Bisa kalian lihat. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah perlawanan Imam Bonjol. Latar belakangnya adalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan konflik tersebut dengan memberi bantuan kepada kaum adat dalam menghadapi kaum Padri. Jadi seperti biasa, ini adalah salah satu taktik Belanda yaitu menggunakan politik divide et impera atau politik adu domba. Mengadu dombakan dua kaum yang bisa dibilang berperan penting pada wilayah tersebut agar bisa dijadikan boneka oleh Belanda dan nanti dimanfaatkan ketika kaum yang dibantu itu menang. Nah, pemerintahan kolonial Belanda membujuk kaum adat dan kaum Padri berdamai melalui perjanjian Masang 1825. Kaum adat dan kaum Padri sebenarnya sudah memilih untuk berdamai melalui plakat Puncak Pato yang menyebabkan Belanda harus berhadapan dengan keduanya. Pada tahun 1833, pemerintah kolonial mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan keduanya. Belanda mengajak berunding Imam Bonjol yang ternyata hanya sebuah tipuan lagi-lagi untuk menangkap Imam Bonjol. Pada tahun 1839, Imam Bonjol meninggal dalam pengasingannya di Manado. Jadi rata-rata taktik yang digunakan oleh pemerintahan Belanda ini adalah yang pertama politik divide et impera atau politik adu domba, lalu nantinya akan ada juga perundingan yang akhirnya menangkap tokoh-tokoh kita ketika sedang berunding untuk melakukan perdamaian. Itulah taktik licik dari Belanda. Ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Dan ini adalah ilustrasi pertempuran sengit antara pasukan Padri melawan Belanda di Bukit Selatan Bonjol. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu masalah antara perang kaum adat dan kaum Padri ini adalah ketika kaum Padri yang notabene memang diisi oleh para ulama dan kaum adat yang masih menghalalkan hal-hal seperti perjudian atau meminum minuman keras ya. Jadi mereka akhirnya berseteru dan masalahnya panjang, namun akhirnya mereka bersatu dan melakukan bersama-sama perlawanan terhadap Belanda. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Lalu kalau misalnya menurut kalian ini bagus dan penting, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga bunyikan lonceng. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatiannya. Salam suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.